Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa dengan saya di TA302 Perancangan Tapak. Nah, untuk kedepannya saya akan mengampu mata kuliah ini sampai dengan UAS. Hari ini kita akan belajar di pertemuan 9, yaitu mengenai prinsip merancang di tapak berkontur. Oke, yang pertama yaitu prinsip merancang di tapak berkontur. Jadi, di tapak berkontur ini ada istilah cut and fill, di mana akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian, sirkulasi mengenai streets and roads dan juga drainase. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke teori dari lahan berkontur ini, kita mengetahui apa itu site inventory, yaitu bagaimana kita menganalisis suatu site. Sama halnya dengan menganalisis site di lahan datar. Yang pertama, kita tentunya harus memperhatikan bentuk, ukuran, dimensi, keterkaitan antar site, kemudian kondisi dan keadaan tanahnya dilihat dari porositas, daya dukung, daya pikul, dan keasaman tanah. Kemudian topografinya seperti apa, hidrologinya yaitu permukaan air tanah, besar dan arah aliran air hujannya kemana. Kemudian geologi, bentuk bentangan tanah, dan juga kedalaman dari tanah kerasnya, dan juga iklim, yaitu cahaya matahari dan arah angin. Yang pertama adalah mengenai kontur. Nah, kontur ini diartikan sebagai garis imajiner pada suatu wilayah atau area di atas peta yang menghubungkan dan memperlihatkan beberapa titik pada peta dengan ketinggian yang sama. Garis ini selanjutnya menunjukkan pergerakan atau perkembangan naik turunnya suatu keadaan tanah. Atau diartikan juga kontur ini sebagai garis-garis putus yang tersusun dengan notasi ukuran yang menunjukkan ketinggian dari muka tanah. Nah, hukum dari six kardinal garis kontur ini yaitu garis kontur selalu berpasangan, tidak pernah berpotongan, mempunyai perbedaan tinggi yang sama, kemudian tertutup, tidak pernah bersinggungan dan berhimpit, dan memberikan suatu identitas pada lahan. Ada beberapa prinsip perancangan tapak berkontur yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perancangan tapak harus menarik sesuai konteks dan tentunya ekonomis. Yang kedua, memanfaatkan kontur secara alamiah. Yang ketiga, pencapaiannya aman, nyaman, dan fungsional untuk penggunaan dan pemeliharaan. Yang keempat, perletakan massa bangunan pada tempat yang paling tinggi dan kemiringan yang paling landai. Yang kelima, perletakan bangunan pada tanah rawan banjir harus dihindari. Yang keenam, menghindari limpasan air ke jalan. Ketujuh, menghindari gangguan terhadap lahan atau vegetasi alami yang ada di dalam tapak. Yang kedelapan, cut and fill secara optimum. Yang kesembilan, pengendalian erosi. Yang kesepuluh adalah pengumpulan air menuju reservoir dan resapannya. Dan yang ke-11, membagikan aliran air menjauhi bangunan dan perkerasan agar tidak merusak struktur dari bangunan. Ada beberapa jenis kontur, yaitu yang pertama kontur awal atau asli, yaitu kontur yang sesuai dengan map ya atau peta. Dan yang kedua adalah kontur akhir. Kontur akhir ini merupakan kontur sesudah grading atau sesudah didesain. Di setiap kontur terdapat puncak bukit dan juga area lembah. Nah, puncak bukit ini biasanya dengan kemiringan yang tinggi dan daerah lembah dengan kemiringan yang landai. Seperti terlihat pada gambar ini ya. Jenis-jenis kontur banyak macamnya ya, seperti dapat kalian lihat di sini. Ada yang namanya swell, kemudian river bottom floodplain, kemudian Hogsback Ridge, kemudian Glen, kemudian Camelback Ridge, Bay and Promontory, Butte,
meadow, ravine, crest, and military crest. Nah, kemudian di lahan berkontur ini tentunya elemen yang paling penting adalah cut and fill ya, yaitu suatu proses pengerjaan tanah di mana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian diuruk atau ditimbun di tempat lain. Nah, tujuan dari cut and fill ini yaitu mencegah penurunan permukaan tanah, meratakan permukaan tanah, menyangga bebatuan di sekeliling agar tidak amblas dan memberikan akses ke area lain. Seperti terlihat pada gambar ya. Bagaimana suatu kontur dibuat dengan menggunakan sistem cut and fill. Pada saat kita merancang di lahan berkontur ini, yang pertama dilakukan adalah membuat grading plan. Jadi grading plan ini berisi mengenai kontur yang sudah kita desain sesuai dengan desain yang akan kita buat. Nah, di grading plan ini tentunya ada standar dan patokannya. Pertimbangannya terlihat dari iklim, kemudian topografi tanah, kemudian kondisi struktur tanah, dan juga kondisi visual dari tapak sekitar. Nah, untuk perhitungannya dapat kita lihat pada rumus yang ada pada gambar di slide ini, yaitu perbedaan ketinggian antar muka tanah, D, kemudian L yaitu panjang atau jaraknya, kemudian G adalah slope atau kemiringan dari lereng muka tanah. Nah, ini biasanya dapat kita hitung berapa persentase dari kemiringan kontur tersebut. Nah, berikut merupakan tabel dari kemiringan lahan dan rekomendasi penggunaannya. Jadi, misalnya kemiringan dengan persentase lebih kecil dari 1% disebut terlalu datar. Ya, biasanya penggunaan lahannya secara umum tidak bagus, ya, tidak direkomendasikan untuk eksterior dengan fungsi tertentu, kecuali untuk wetland preserve atau ruang terbuka yang memungkinkan adanya gerangan air. Nah, persentase 1-5 dengan slope datar ya. Kemiringan ini ideal untuk ruang terbuka aktif dan bangunan masif lain seperti untuk bangunan, parkir, lapangan olahraga, halaman ataupun lapangan rumput ya. Nah, kemudian juga untuk perkerasan dan trotoar biasanya dibuat dengan kemiringan 2%. Kemudian 5-10% biasanya disebut dengan slope landai. Nah, kemiringan ini masih ideal untuk fungsi ruang terbuka aktif dan penempatan bangunan secara masif. Tetapi perlu pertimbangan perletakan terhadap arah kemiringan. Masih ideal juga untuk drainase, meski perlu dikontrol agar tidak terjadi erosi. Kemudian 10-15% agak curam ya. Kemiringan ini fungsinya untuk ruang terbuka aktif dan bangunan masif. Nah, kemiringan ini perlu dipertahankan untuk menghindari erosi. Struktur masif bangunan dan jalan dibuat secara paralel terhadap kontur untuk meminimalkan cut and fill. Dan 15% ini disebut curam. Kondisi kemiringan yang curam tidak ideal untuk hampir seluruh bangunan. Ya, perlu adanya dana dan pengelolaan lingkungan yang cukup baik ya. Standar kemiringan kontur biasanya dibuat berdasarkan jenis penggunaannya. Seperti misalnya jalan, kemiringan maksimumnya 8% dan minimum 0,5%. Tempat parkir maksimum 5%, minimum 0,5%. Daerah servis 5% untuk maksimum, minimumnya 0,5%. Jalan setapak utama menuju bangunan maksimum 4% dan minimum 1%. Teras atau hall masuk ke dalam bangunan maksimum 2% dan minimum 1%. Jalan setapak kolektor maksimum 8% dan minimum 1%. Untuk ramps biasanya maksimum 10% dan minimum 1%.
Kemudian teras dan tempat duduk maksimum 2% dan minimum 1%. Lapangan rumput untuk rekreasi maksimum 3% dan minimum 2%. Lakukan alur air hujan maksimum 10%. Kemudian lereng dengan rumput yang dirawat dengan mesin potong biasanya perbandingannya 3:1. Dan lereng yang tak dipotong biasanya perbandingannya 2:1. Nah, berikut ini merupakan contoh dari perimeter drainase pada lahan berkontur ya. Ada yang berada di tengah kontur, kemudian ada yang berada di sisi-sisi kontur. Berikut merupakan beberapa ilustrasi yang saya ambil dari buku Time Saver Standar yang memperlihatkan kemiringan dari kontur dan juga drainase yang tersedia pada kontur tersebut. Dan juga sistem cut and fill. Berikutnya merupakan penjelasan mengenai grading pada permukaan tanah miring. Dengan sistem cut and fill yang memperlihatkan kondisi awal dari kontur tersebut seperti apa, dan kemudian sesudah kita menggunakan grading plan seperti apa. Nah, seperti ini ya, dapat terlihat pada gambar. Dan kemudian grading untuk jalan. Nah, grading untuk jalan sendiri sama halnya grading untuk bangunan ya. Namun grading untuk jalan ini tentunya tetap memperhatikan drainase. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari potongan grading plan ya. Dan juga ada standar jalan yang dipakai untuk penggunaan grading plan ya. Ini juga bagaimana elemen-elemen lain mendukung grading yang tersedia pada tapak berkontur. Dan juga pada area parkir seperti ini terlihat jelas. Dan kemudian grading untuk drainase ada beberapa macam tipenya ya, dan biasanya dia menggunakan tipe ditch swell dan kurva swell ya. Dan ini beberapa contoh dari grading plan mengenai sistem drainase pada lahan berkontur. Nah, tentunya pada lahan berkontur ini drainase menjadi elemen yang sangat penting untuk mengalirkan air dari permukaan yang tinggi menuju permukaan yang rendah. Dan ini merupakan contoh dari potongan grading plan untuk drainase ya. Nah, ini juga merupakan grading plan dari drainase dengan sistem swell. Oke, sekian kuliah di pertemuan 9 hari ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat kuis, di mana kuis ini yaitu membuat resume sebanyak 1 lembar A4 dari satu video di YouTube tentang cut and fill. Nah, cut and fill-nya sendiri usahakan mencari yang arsitektural ya, jangan yang lain. Nah, silahkan kalian email ke kustiani.tia@ubl.ac.id ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, bagi yang mau bertanya silahkan bisa WhatsApp saya atau chat di Google Chat ya. Oke. Nah, sekian pertemuan kita, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.